Sekarang kita masuk ke large signals dan small signal operation. Kita tahu bahwa transkonotasi adalah sebelumnya ya GM sama dengan delta IC per delta VBE, di mana VCE nya konstan. Oke. Kemudian kita belajar untuk sebelumnya bahwa kalau misalkan VB kita naikkan, VCE nya tetap, kemudian kita lihat IC nya, maka IC juga akan naik seperti kurva eksponensial, di kurva diode ya. Nah, kemudian ini hanya berlaku jika pada daerah active region, yaitu seperti ini. BE nya forward, EB nya reverse, atau kita buat kasih baterai seperti ini. Kemudian transistor bisa berfungsi sebagai sumber arus ya, dimana jika VCE nya kita naikkan, EBE nya kita buat konstan, maka arus IC konstan ya. Kemudian misalnya VBE nya kita naikkan, kita rubah gitu ya, VCE nya kita naikkan, maka IC nya juga konstan begitu. Jadi bisa berfungsi sebagai VCCS. Oke, kemudian misalkan rangkaian kita susun seperti ini ya, ada sebuah sinyal mikrofon, kemudian kita kasih bias V0 ya, maka akan muncul arus IC, ini VCE nya ya. Kemudian sinyal dari mikrofon ini berubah-ubah berdasarkan dari V0, jadi berubah-ubah nggak jauh dari V0 ya. Maka nanti IC nya juga akan berubah. Kenapa? Karena IC berubah ya, karena IC kan pengaruhi dari VBE dipengaruhi oleh mic dan V0. Kalau mic V0 seperti ini, maka IC nya juga nanti, kalau kita buat pada kurva ya, ini adalah sinyal VBE nya, saya gabungkan dengan kurva IC ya, kemudian saya tarik ke kurva ininya, kurva IC versus VBE. Ini VBE sini kan ya. Nah, ini adalah V0. Jadi yang ini tengah-tengah ini V0 saat mic-nya nggak ada sinyal atau nggak ada suara. Oke, maka IC juga akan berubah-ubah. IC-nya ya, akan berubah-ubah sesuai dengan kenaikan atau penurunan dari VBE, ya nggak? Kalau maksimum VBE, maka IC-nya juga maksimum. Jika minimum VBE, maka IC-nya juga minimum. Kalau misalkan nggak ada sinyal, berarti yang di tengah-tengah, ya. Nah, kemudian kita petakan IC-nya terhadap waktu ya, maka dia akan keluarkan sebuah sinyal. Apakah ini sinus? Belum tahu lagi. Nanti kalau small signal atau perubahan VBE ini small, maka dia akan sinus. Tapi kalau tidak small, maka dia tidak akan jadi sinus. Oke ya. Itu review sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke belajar bipolar transistor model. Jadi pemodelan transistor. Nah, yang simpelnya kita tahu bahwa VBE itu ya akan mempengaruhi IC ya. Ini IC itu berdasarkan dari persamaan, seperti persamaan diode berdasarkan VBE ya kan. IS sama dengan eksponensial VBE per VT kan gitu ya. Nah, biasanya kita bisa modelkan seperti ini. Pada model ini kita tidak melihat IB-nya nggak ada kan, karena ini putus. Maka sebenarnya model ini tidak sempurna, harus kita perbaiki ya. Ini pada model ini ada sumber arus IC, di mana nilainya tergantung dari VBE, ya kan? Tapi tidak ada IB di sini, padahal seharusnya ada IB. Oleh karenanya gimana? Modelnya kurang sempurna, tidak akurat, tapi cukup menggambarkan kerja BJT secara cepat dan praktis. Ya. Model yang di atas cukup memberi informasi BJT. Oke, sekarang kalau misalkan kita pengen ada IB, kita tahu bahwa IB itu adalah IC per beta. IC itu apa? IC adalah IS eksponensial VBE per VT. Maka menjadi seperti ini kan. Ini adalah persamaan diode ya. Maka model kita dapat kita perbaiki, kita masukkan, karena kita tahu bahwa IB-nya adalah persamaan diode, berarti kita anggap aja dia sebuah diode deh. Di beta emitornya sebuah diode, di mana tegangan diode adalah tegangan VBE. Biasanya 0,7 biasanya diode kan. Nah, kemudian kita kasih keterangan bahwa IS
IS diode ini adalah IS per beta. Jadi IS-nya diode ini bukan IS saja, tapi sebenarnya IS per beta berdasarkan dari persamaan ini, ya kan? Gitu ya. Maka IS diode kita adalah, ingat, IS diode kita itu adalah IS per beta, bukan IS saja. Nah, ini merupakan model yang lebih lengkap karena sudah ada IB, ya, kemudian sudah ada VBE, sudah ada IC, baru sudah lengkap. Dengan model lengkap ini, ya, dengan menggunakan modelnya, maka seharusnya kita dapat sudah menghitung sembarang rangkaian BJT dengan menggantikan menggantikan BJT itu dengan model kita ini. Maka kita bisa menyelesaikan permasalahan untuk bisa kita analisa rangkaian BJT kita. Oke, misalkan ya ada transistor seperti ini. Jadi kita lepaskan dulu mic-nya. Oke, kita lepaskan dulu mic-nya. Kita tahu IS-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 16 ampere. Bebannya kita kasih di emitter, besarnya adalah 100 ohm. Kita ingin analisa nih. Kita gunakan aja model ini, large signal model. Ya, ini kita ini kita kasih jadi diode. IC adalah IS eksponensial VBE per VT. Kemudian pada emitter kan ada 100 kan, kita pasang 100 di sini. Nah, V0-nya adalah 800 mili. Cocok ya? Kalau kita KVL kan, kita bisa tahu bahwa V0 sama dengan VBE plus IE kali R1. Tapi kita anggaplah IC ini sama dengan IE. Kita anggap seperti itu ya. Maka persamaan kita menjadi VBE ditambah IC plus R1 sama dengan V0. IC adalah ini, berarti VBE kita dapatkan ya. Masukkan ke sini, maka persamaan kita menjadi seperti ini. V0 sama dengan ini ya, PT kali ln IC per IS ditambah IC kali R1. Ini kita pindahin ke sini, dapat. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gunakan iterasi, karena sinyal nilai IC ada di sini ln. Nah, kemudian ada juga di sini. Kita V0 diketahui ya, kita tidak bisa mengeluarkan sinyal IC, maka kita gunakan iterasi. Caranya gimana? Iterasi. Kita tebak aja IC berapa? 1 mA misalkan. Tebak IC 1 mA, masukkan ke sini. Masukkan ke sini, V0-nya tahu ya 800 mili. Kemudian kita olah, VT tahu ya 26 mV, R1 tahu, kita dapat IC. Apakah IC 1 mA? Oh, bukan. Dapat 0,636. 0,636 ini masukkan lagi ke IC. Masukkan ke IC, kita cari lagi, ketemu IC. Apakah sama? Oh enggak, 0,75. 0,75 kita masukkan lagi ke sini. Selesaikan lagi untuk IC yang ini, dapat 0,71. 0,71 kita masukkan lagi ke sini. Ya, kita masukkan lagi ke sini, kita cari lagi IC-nya, rupanya IC-nya juga 0,71. Bahkan nilai IC yang sebenarnya adalah 0,71. Ini adalah nilai yang benar gitu ya. Kita metode iterasi. Kalau kita tidak menggunakan metode ini, kita tidak bisa mencari berapa IC-nya. Gitu. Karena IC tidak bisa kita keluarkan nih. Ada di sini dan ada di LAN di sini. Dari sini setelah kita tahu IC-nya, kita bisa tahu nih berapa keluaran di sini kan. Ya tinggal 0,71 kali 100. Bisa tahu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan sekarang tambah kerumitannya, kita tambah adanya mic. Mic ini anggaplah dia menggunakan sinyal sinus, yaitu sebesar Vm sin omega T. Maka sinyal VBE adalah Vm sin omega T plus V0, ya kan? Sinyal VB ya, Vm sin omega T dari sinus plus V0. Itu adalah sinyal VB. Oke, kalau kita analisa, ya, berarti kan V0 plus Vm sin omega T sama dengan VBE plus IC kali R1. Oke ya, sebelum kita olah, dapatlah persamaan ini. Persamaan ini menjadi lebih kompleks daripada sebelumnya, sebab VBE dipengaruhi
oleh sinyal input signal, VBE dipengaruhi oleh input signal kan, berubah dari mic ya. Yang berarti IC juga akan berubah, tidak konstan. Beda dengan sebelumnya IC-nya konstan. Karena input dari mic VM sin omega T merupakan fungsi T, berbeda dengan sebelumnya tanpa mic ya, IC-nya tetap, maka IC pun menjadi fungsi T. Rupanya pada rangkaian ini ya, saat mulai menggunakan sinyal, jadi saat ada sinyal di mikrofon, level tegaknya berubah, maka perhitungan analisa menjadi sangat rumit ya. Pending dulu saat ini, kita pending dulu ya. Ini kita pending dulu. Nanti setelah kita mahir menghitung BJT, baru kita kembali lagi ke sini. Sekarang contoh ini kita sederhanakan. Contoh kita sederhanakannya yaitu kita hilangkan hambatan pada emitor, menjadi seperti ini aja rangkaiannya. Kalau seperti ini kita mengenak hitungnya. Oke, kita tahu bahwa VBE adalah VM sin omega T plus V0, ya kan? Itu adalah VBE. IC kita tahu bahwa IC adalah IES eksponensial VBE per VT. VBE adalah ini, maka menjadi seperti ini. Kalau udah seperti ini bisa kita cari. V0 tahu, VM sin omega T tahu, VT tahu, maka kita bisa tahu IC. Ya. Sekarang karena pada kaki E tidak ada R, kaki E ini tidak ada R, maka IC dapat kita temukan dengan mudah. Sedangkan pada rangkaian sebelumnya tidak bisa karena ada R di E, di emitornya ada R di sini ya. Ini ada R. Sehingga ada IC. Ada IC, ya IC dipengaruhi oleh kedua sisi. Dipengaruhi oleh sini dan dipengaruhi oleh di sini. Ya kan? Ini IC mempengaruhi ini, IC juga dipengaruhi oleh besaran ini. Sehingga harus menggunakan iterasi gitu. Pada kondisi persamaan yaitu ada R1 kali IC dan IC IS. Dan IC IS dari persamaan ini. Ya, dari persamaannya berdasarkan VBE. Sekarang pertanyaannya, apakah IC berupa sinusoidal? Tidak, IC itu eksponensial. Nah, lihat. Dari sini kelihatan IC eksponensial. Eksponensial dari sinus, ya kan? Nah, ini merupakan persamaan large signal operation. Ya. Jadi bisa kita gunakan untuk semua besaran VBE. Gitu ya. Perubahan VBE secara bebas karena dia ini large signal operation. Tapi ingat selama sistemnya active region ya. Kalau dia setelah signal, maka perubahan IC-nya juga tidak akan sinus. Dia merupakan eksponensial. Dari sini kelihatan. Jadi persamaan large signalnya persamaan umum ya, persamaan umum. Bisa kita gunakan untuk semua. Oke, kalau sebelumnya itu ada large signal operation, nah sekarang kita lihat small signal operation seperti apa. Dia ada dua ya, large signal operation itu umum. Small signal operation itu hanya untuk small signal, perubahan VBT-nya yang kecil. Sekarang kita lihat. The signal terus mengganggu DBS operation, jadi hanya berupa terhadap VB-nya itu, VB kan tidak ini operasi tadi, tidak operasi ya, sangat kecil sekali. Jadi perubahannya hanya small amount, kecil sekali ya. Sinyal yang berayun pada DBS dengan ayunan yang kecil, beda seperti large signal tadi. Kalau large signal ayunannya bisa besar. Kayak ilustrasi seperti ini ya, kita ambil VBE, operasi VBE di sini. Ini adalah V0-nya. Kalau pada contoh tadi nggak dikasih tahu ya berapa V0-nya. Kemudian terjadi perubahan signal ini. Perubahan signal ini bisa terjadi akibat adanya sinyal pada mikrofon. Tapi perubahan sinyal pada mikrofon ini kecil gitu ya, tidak besar. Kecil. Maka IC juga akan berubah kan? IC juga akan berubah, gitu. Nah sekarang pergeseran IC dari dibandingkan terhadap IC0 ini itu tidak jauh, tidak besar gitu. Beda kalau rasional besar. Nah seperti ini ya, ini large signal nih. Ini perubahan terhadap V0-nya besar swingnya, maka swingnya terhadap IC0 juga besar. Yang kita hasilkan ya, perubahan IC itu tidak sinusoidal,
Kenapa? Karena kita petakan pada kurva yang eksponensial. Gitu. Beda kalau small signal operation ya. Pada small signal operation nanti setelah kita petakan pada kurva IC ini kurva IC versus VBA ini ya, itu akan menjadi linear nantinya. Ya, jadi saya ulangi lagi, ini ada perubahan sedikit dari VBA terhadap titik operasinya. VBA yang baterai tadi, ini perubahannya bisa akibat dari ini ya, mikrofon ada sinyal, ada suara gitu, maka muncul perubahan sedikit, berubah sinus anggap, kemudian dipetakan pada IC0. Ingat perubahan IC0 ini harus kecil, harus di swingnya tidak terlalu jauh dari IC0 ya. Jadi kalau kita menggunakan small signal, small dibandingkan dengan level IC0. IC0 ini besar ya, dari sini ke sini ya. Oke, IC0 itu besar ya, dari 0 ke IC0 itu besar. Nah, sedangkan swing yang small signal itu dia tidak sampai setengahnya lah, kecil, cuman kesini aja. Oke, swingnya kecil. Sedangkan large signal IC0 nya di sini perubahannya itu lebih dari setengah dari IC0 swingnya kan gitu ya. Nah, itu berarti ini large signal, large swing. Sekarang kita lihat kalau misalkan perubahan IC-nya itu tidak terlalu besar atau jauh lebih kecil pada IC0, nilai IC0 dari sini ke sini kan ya, dia perubahannya dia tidak besar gitu. Ingat sekali lagi, IC0 itu dari 0 ke IC0 kan gitu ya besarnya. Nah, perubahan ini tidak kurang dari setengah IC0 ya kan. Nah, itu berarti small signal. Kita lihat sekarang, jika IC-nya adalah nilai ini, kemudian kita pisah V0 dan VM nya ini ya, sinyal mikrofon dengan sinyal baterainya dengan baterai dan mikrofon kita pisah, persamaan jadi seperti ini kan. Nah, kemudian kita asumsikan jika ini jauh lebih kecil daripada 1, maka persamaan kita langsung aja ya bisa menjadi seperti ini. IC sebenarnya IS eksponensial V0 per VT dikali 1 plus VM sin negatif per VT. Nah, IS eksponensial V0 per VT itu apa? Itu ada V0 VBE kan. Nah, ini berarti ada sinyal bias kolektor kan, IC bisa bias kolektor ya. IS eksponensial V0 ini VB kan, VBE saat nggak ada mikrofon per VT, berarti sebenarnya IC0. Berarti IC, sedangkan ini kali ini itu sinyal IC saat ada mikrofon. Berarti sekarang sinyal IC kita udah terpisah nih persamaannya. IC0 yaitu titik bias tidak ada sinyal mikrofon plus IC dengan adanya mikrofon nih ya. Nah, sekarang ini apa? IC0 itu berarti titik bias IC ya dibagi VT. Ini apa? Ini GM ya kan. Dan sekarang IC sama dengan IC0 ditambah GM kali VM sin omega T. GM VM sin omega T ya enggak? Sudah IC sudah linear. Jadi IC sekarang merupakan tidak ada eksponensial lagi. Ini ya, ini. Maka pada small signal operation, IC berubah mengikuti berupa sinyal sinusoidal. Kenapa? Lihat, tidak ada eksponensial lagi, ya kan? Beda kalau large signal. Large signal dia ada eksponensialnya. Large signal nih, ini persamaan large signal nih, ada eksponensialnya. Tapi kalau kita anggap ininya kecil ya, perubahan mikrofonnya kecil, maka persamaan kita menjadi seperti ini. Ini kita pecah ya, kita kali, ini kita kali, maka kita lihat tidak ada lagi eksponensial, dia menjadi linear. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan saat
sinyal small signal, IC-nya menjadi sinusoidal, mengikuti dari VBE mengikuti sinyal dari mikrofon. Kemudian IC-nya adalah IC titik bias ditambah GM kali VM sin omega t. VM sin omega t ini sinyal mikrofon ya. Oke. Saat kita asumsikan bahwa input sinyal sinus dari mikrofon itu kecil, ya, maka itu kita sebut dengan small signal. Maka eksponensial, ya, sinyal eksponensial pada large signal tadi akan menjadi hilang, dan IC menjadi sinus, menjadi linear, dan arus IC persamaannya menjadi arus IC ini ya, arus IC sinyal menjadi JM kali VM sin omega t. VM sin omega t ini apa? Ini adalah sinyal dari mikrofon. JM ini adalah transkonduktans, ya. Berarti JM ini bisa kita katakan seperti ini. Dia merupakan garis beban dari transistor kita, atau bisa kita katakan respon transistor kita terhadap sinyal mikrofon, ya, karena dia berupa garis lurus linear, sehingga sinyal mikrofon kita petakan ke garis lurus, otomatis outputnya juga menjadi sinusoidal, yaitu sesuai atau linear terhadap perubahan mikrofon. Ya, karena perubahan VB yang kecil, maka kemiringan dari kurva pada daerah yang sempit, ini daerah sempit ya, itu adalah garis miring dengan kemiringan GM. Oke, kalau kita ambil sempit ya, kalau misalkan swingnya besar, maka kan kurva ini yang kita ambil. Tapi kalau kita kurva swingnya kecil, maka sempit ya. Swingnya sempit, maka seolah ini menjadi garis lurus. Garis lurus menjadi linear ya, kurvanya dengan kemiringan GM. Oke, seperti inilah. Kalau misalkan semakin lebar titiknya, maka dia kemiringannya kelengkungannya semakin terasa. Tapi kalau semakin dekat titiknya, lengkungannya itu akan semakin hilang, seperti garis lurus. Artinya kita melakukan pendekatan IV, karakteristik IV hanya fokus pada dua titik sempit yang dapat diasumsikan menjadi dua garis lurus. Kemudian perubahan VBE ya dibatasi sepanjang dua garis lurus ini. Maka dihasilkan I yang linear ya, perubahan I yang linear.